Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu ta'ala wa nashkuruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nasibit taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa saudaratul mukminin rahimakumullah, jamaah muslimatul iman yang dirahmati Allah. Mari sama-sama kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita diberikan kenikmatan yang luar biasa berupa nikmat iman wal Islam wal umur wal afiyah, sehat wal afiyah, dan nikmat bisa melaksanakan ibadah wajib sama-sama berupa salat subuh berjamaah, dan juga kita berniat untuk mudzakarah sampai nanti akhir waktu syuruk. Semoga Allah menjadikan ibadah kita ini sebagai ibadah yang makbulatun, yang diterima oleh Allah, diberikan pahala, ganjaran dan ampunan dan rahmatnya. Amin. Amin. Hadirin sekalian, pernah Nabi berkata pada sahabatnya, yang Nabi pernah berkata pada orang ini, I love you, saya mencintaimu, namanya Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal ini pernah diberikan nasihat oleh Nabi, ya Mu'az, wahai Mu'az, kuffa alaika hadza, jaga ini, jaga lisan. Mu'az bertanya pada Nabi, fakultu, aku bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inna lamu'akhazuna bima takallama bih, apakah gitu ya, kita akan diazab oleh Allah karena kita ngomong, karena perkataan kita. Jadi Mu'az nih pertanyaannya cerdas. Nabi berkata jaga ini, maka dia bertanya, apakah gara-gara ini kita mau diazab? Lalu Nabi berkata, Nabi berkata kemudian, na'am ya, wahal yakubbun nasa finnar ala wujuhihim aw ala manakhirihim. Benar, tidaklah manusia itu disumburkan dalam neraka atas muka dan hidung mereka illa hasaidu alsinatihim, melainkan karena hasil ucapan mereka. Nah, jadi ada ancaman dalam agama ini kalau kita salah omong, ya, keperucut apa, kalau bahasa Jawanya apa Pak Tri? Keperucut ya, keperucut, atau bahasa Inggrisnya slip tongue, keselio lidah, maka ancamannya neraka. Untuk itu Nabi berkata pada orang kesayangannya, kuffa alaika hadza, jaga ini, gitu ya. Lalu di lain kesempatan ada yang bertanya pada Nabi, ma aksaru ma yudkhilun nasal jannah, hei Nabi, apa sih yang menyebabkan orang-orang itu masuk surga? Nabi menjawab, ya, taqwallaha wa husnul khuluq, orang yang paling takwa dan yang akhlaknya paling baik. Lalu pertanyaan selanjutnya, fama aksaru ma yudkhilun nasan nar, lalu apa yang menyebabkan orang masuk neraka? Jadi faktor apa? Kalau tadi masuk surga dengan apa? Dengan akhlak yang baik, ya, dan takwa. Nah, Nabi menjawab nih, al-jufan, dua rongga. Yang menyebabkan orang yang banyak masuk neraka ini dua rongga. Rongga itu apa? Lubang. Dua lubang. Apa itu? Al-famu, nih lubang mulut, wal farju, no, yang di bawah, lubang kemaluan. Nah, yang pagi ini mau kita omongin adalah kecelakaan lisan. 14 kecelakaan lisan yang sering dialami oleh kita sebagai manusia biasa. 14. Jadi kita sering tuh Pak melakukan yang 14 ini, cuma nggak sadar. Atas doang ya Pak.
Atas doang. Kalau yang bawah bisa dihitung, Pak. Ya paling kemana gitu. Ya yang pernah ya tobat lah, istighfar ya. Kalau tapi Nabi itu kalau ngomongin yang bawah itu selalu halus, nggak kayak kita ngomong jorok. Misalnya contohnya untuk mendefinisikan hubungan intim al-jima, Nabi bilang bertemunya dua khitan. Tuh kan kalau kita kagak, itu bahasanya amburadulnya. Sekarang yang ini dulu Pak Tri, kayaknya nggak sabar minggu depan yang ini. Astagfirullah. Ya baik. Mari kita lihat contoh-contoh 14 kecelakaan lisan. Pertama, menyakiti Allah. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman. Yang firmannya ini nggak ada di Quran ya, karena hadis qudsi. Jadi firmannya langsung mungkin maknanya dari Allah, matanya dari Nabi ke kita ini. Apa isi firman Allah itu? Yu'zuni ibni Adam, manusia menyakiti aku. Kata Allah, manusia menyakiti aku. Yasubbud dahro, manusia mencaci maki waktu, masa itu. Nah, wa anad dahro, padahal aku itu waktu, kata Allah. Lalu uqallibul laila wan nahar, aku yang bolak-balikin siang dan malam. Jadi ceritanya begini. Kalau ada orang yang komplain aja sama waktu, siang hari bentar begini panas banget, bentar hujan, banjir deh hujannya. Apa aja mengenai waktu, jadi komplain sama dia. Dia sama dengan Zuni, kata Allah, menyakiti Allah. Dan itu tidak terjadi melainkan lewat apa? Apa aja Pak dicela, terutama apa yang Allah ciptakan ini. Ada orang ada orang cacat lewat, dijulukin sama dia pengkor, nah misalnya apapun, padahal itu ciptaan Allah gitu loh ya. Pertama, jadi kecelakaan kita sering kita mencela sesuatu, bukan mencela, maaf ya, menyakiti Allah melalui kita mencaci maki apa yang Allah ciptakan ini. Satu. Dua, gibah. Kata Rasulullah, man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhihin naro yaumal qiyamah. Siapa yang menahan diri dari enggak ngomongin orang, jadi menahan diri dari ngomongin orang, jadi dia enggak mau ngomongin orang gitu, maka Allah akan menahan wajahnya jangan sampai dibakar neraka. Yang suka gibah mau ibu-ibu Pak, bapak-bapak alhamdulillah ya sama. Nggak selamat Pak kita kalau gibahin orang sampai kakeknya, neneknya juga yang nggak salah, kita yang mungkin juga. Misalnya nih Pak Mudianto pelit tuh orangnya gitu, gua tahu mbahnya, nambahnya, padahal mbahnya udah meninggal. Kita gibahin juga semua, merepet kemana-mana tuh gibah, hati-hati. Makanya Rasulullah bilang, barang siapa yang selamat dari gibah, menahan diri dari gibah ngomongin orang, maka Allah akan menahan wajahnya jangan sampai kecemplung ke neraka. Ya, gibah nomor 2. Nomor 3, namimah. Namimah itu adu domba. Ya. Kata Rasulullah, siraru ibadillahil masya'un bin namimah. Ya. Al-mufarikuna bainal ahibbati, ya, al-baghunal bura al-anad. Jadi gibah itu mencerai namimah adu domba. Kata Rasulullah, mencerai beraikan manusia yang saling menyayangi. Kita tuh nggak pengen ke orang yang suka adu domba, nggak pengen lihat orang rukun. Soalnya ini ada orang lewat kita nih, heran lihat kita itu yang mendoan kopi itu kalau ketawa Pak sampai ujung rung Pak suaranya wah gitu. Lalu ada orang nggak bener nih, ini jamaah majelis apaan sih, ya kan? Lalu ada orang, salah satu dari majelis itu diomongin sama dia, jangan begitu, itu mah nggak bener tuh Ustaz tuh gitu ya. Nah nanti dia ngomong sama Ustaz ini dia itu domba.
Sehingga majelis yang tadinya rukun-rukun aja jadi pecah. Ini yang bahaya nih. Ya. Termul. Ya, Pak ya. Itu nomor 3. Jadi pertama tadi menyakiti Allah, 2 ghibah, 3 namimah. Keempat mengejek atau mencela. Ya. Orang sebenarnya kita masing-masing itu kalau nggak ada agama, pasti kita setiap hari mencela. Makanya ada kisah dari Rasulullah SAW mengenai Luqman Hakim. Luqman Hakim itu adalah seorang ulama turunan dari Ethiopia, orang hitam yang kakinya tuh X, jalannya begitu, terus kecil kakinya, terus dia tuh ulama, maaf giginya tonggos. Nabi bercerita bahwa Jibril pernah khusus berdatangi Luqman, menawari dia jadi nabi. Luqman, kamu nih cocok jadi nabi, kata Allah. Jadi ada pembicaraan antara Jibril dengan Luqman. Mau nggak? Luqman sebentar. Saya sih mau aja, cuma sebentar. Dia ke dalam, dia ngaca. Nggak pantas gue, nggak pantas jadi nabi. Lalu dia bilang sama Jibril, bilang sama Allah terima kasih. Berat saya terima jabatan itu. Hanya gara-gara minder. Tapi dia menjadi ulama besar zaman Nabi Musa. Makanya kemudian namanya dicantumkan sebagai nama surat. Surat apa? Luqman. Surat Luqman surat keberapa, Pak? Wah, alhamdulillah. Ya, hafal ya. Surat ke-56 Pak? 56. Al-Waqi'ah. Enggak jadi pulang. Zariyat 51 enggak jadi pulang ah. Pokoknya yang bisa jawab langsung pulang duluan. Enggak ada pemendoan. Ya, nah ini mengejek atau mencela. Ya. Mengejek atau mencela. Luqman itu Rasulullah diceritain begini. Luqman itu bawa anaknya. Anakku, kan dia di dalam ayatnya selalu pakai kata-kata ya bunayya. Wahai anakku saya, anakku, kita akan berangkat ke kota itu. Jaraknya cuma dikit, 1 kilo. Tapi kamu jangan dengerin orang lain ya. Kupingmu tutup. Pokoknya tahan diri. Makanya bahasa Qur'annya la takhafu laumatal la'imin. Jangan sekali-kali dengerin, jangan takut dengan celaan orang gitu. Karena orang tukang nyela. Luqman mau buktiin sama anaknya, kalau manusia ini kalau nggak ada agama, pasti tukang nyela. Maka Luqman dan anaknya berangkat dengan kuda satu, kuda kecil, kuda kurus gitu. Anaknya dinaikin ke kuda, Luqman nuntun kudanya jalan itu. Baru 1 meter. Orang lain bilang, anak durhaka. Bapaknya suruh jalan, anak di atas nggak sopan. Maka Luqman nurunin anaknya. Dianya naik, anaknya nuntun kudanya. Baru 1 meter, orang bilang, bapak tuh gimana sih? Tega sama anaknya. Kok anaknya suruh nuntun kuda, dianya naik ke atas. Turun Luqman. Anak dan bapak naik sama-sama ke kuda itu. Baru 1 meter, kejam itu keluarga. Kuda kurus dinaikin berdua. Dah kan? Akhirnya Luqman dan ini turun, lalu kudanya dibawa pulang, dianya berangkat. Baru 1 meter, itu orang punya kuda nggak dipakai, sayang. Udah akhirnya kudanya digendong sama 2 itu orang itu. Maka baru 1 orang bilang, itu orang gila kali ya, kuda nggak dinaikin. Jadi orang tuh tukang lah dan nyari peluang untuk mencela setiap orang. Makanya kemudian Nabi mengeluarkan satu hukum, man ayyara akhahu bizambi lam yamut hatta ya'malah. Siapa yang mencela kekurangan orang lain, dia tidak akan mati sampai dia mengalami sendiri itu. Kan bahaya itu. Ya. Jadi jangan sampai kita mencela. Termasuk mencela itu memberi julukan pada orang yang memang kalau dia dengar, dia ya berasa sakit hati juga atau marah. Ya kalau umum dia menerima nggak apa-apa. Kayak kita pernah punya teman di sini namanya si Jangkung, Wadi. Kita panggilnya siapa? Jangkung. Kalau dia ini oke aja sih. Tapi ada julukan-julukan yang kira-kira juga termasuk pada istri, Pak. Manggil istri jangan semena-mena. Tirulah Nabi.
Ini mentang-mentang istrinya udah overweight, kelebihan berat badan, dipanggilnya gembrot. Berat sini berat. Boleh. Tetap panggil sayang. Ya. Kalau istri nanya, "Mas, aku hitam ya?" "Enggak, kamu enggak hitam, kamu manis." Gitu. Oh, itu Pak Adi gitu. Ya, walaupun memang hitam tetap bilang manis. Jangan sampai kita keluar mencela apa-apa ciptaan Allah. Itu yang berapa tuh? 1, 2, 3, 4. Nomor 5, mencaci maki. Definisi caci maki itu kita ngomongnya keras gitu. Nggak bisa pelan, Pak. Ngomong keras sehingga orang yang menerima suara kita tuh salah paham. Sangka ini orang kasar banget sih. Nah, Allah kan nggak suka dengan orang yang kasar gitu. Nah, mencaci maki itu. Nah, mencaci maki ini biasanya yang paling tinggi yang dicela oleh agama ini mencaci maki kedua orang tua. Ya. Karena Al-Quran bilang, "Wala taqul lahum ma'uf." Jangan sampai kau berkata pada mereka, Kita ini yang paling tinggi itu akhlaknya di Indonesia pada orang tua itu orang Jawa, Pak. Udah gak ada duanya. Maka ada falsafah mikul dubur mendem jero. Orang tua mau salah kayak apa aja, tetap kita gila. Bu. Cina, orang Cina itu orang yang asli, yang totok asli itu nggak berani orang tua. Bahkan ketika orang tua mati, nah kalau ini jangan ditiru nih. Orang Cina itu langsung majang fotonya, kasih buah-buahan tiap hari, pakai dupa, dia namanya Paicia. Seolah-olah leluhur itu memang patut disembah karena mereka patut dihormati gitu. Saking mencela, memaki kedua orang tua. Sering kita lihat. Sahabat tanya kepada Nabi, apa benar ada orang yang mau memaki orang tuanya? Ada. Bahkan kalau orang tuanya udah nggak ada, udah meninggal, dia masih bisa memaki kedua orang tuanya. Caranya ada orang tua lewat, orang tua orang lain dicela sama dia, dibentak sama dengan dia memaki kedua orang tuanya. Ya Pak ya. Jadi kalau sekarang mungkin Bapak mengalami pernah musuhan, perang dingin, perang mulut. Suara Bapak melebihi orang tua. Dulu. Dan sekarang belum minta maaf. Dan kedua-duanya udah meninggal. Maka sekarang di sajadah Bapak keras mohon ampun pada Allah untuk kedua orang tua. Kafaratnya begitu. Ya Allah, ampuni mereka. Terimalah amal ibadah mereka ya Allah. Semua kesalahan mereka, dosa mereka Kau hapus. Dengan begitu Rasulullah bilang itu kafaratmu. Kalau Allah kabulkan diampuni keduanya, maka dosamu pada mereka juga diampuni Allah. Amin. Barangkali masih ada loh Pak ya di antara kita. Karena jarang sekali saya lihat orang seperti keluarga Cemara tuh. Dulu di TVRI ada apa? Keluarga Cemara. Ada apa lagi? CI, aku cinta Indonesia ya kan? Bisa Amir, CI bisa Cici. Kayaknya keluarga bahagia banget tuh. Ada lagi keluarga apa tuh? Pokoknya Maria Hardy, Didu siapa? Ya, keluarga di TVRI tiap jam pas sore tuh drama. Nggak ada yang begitu sebenarnya. Rata-rata orang Indonesia terutama sama orang tua tuh kayak mana gitu ya. Nah ini kecelakaan lisannya mencaci maki, meninggikan suara pada orang tua. Makanya Rasulullah berkata, minal kabair, sebagian dari dosa besar itu adalah syatamar rajuli walidayhi, orang yang membentak kedua orang tuanya. Ya, jangan sampai Pak. Lalu selanjutnya nomor berapa lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kecelakaan lisan nomor 6 adalah perkataan yang menyakiti hati orang lain. Al-Quran pernah menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum, jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu bil manni wal adza, dengan kamu menyebut-nyebutnya dan menyakiti penerima. Udah ngasih nih, padahal cuma pinjemin doang nih, bukan ngasih. Tapi besoknya ya Allah Pak, diungkit-ungkit. Lo yang kemarin udah habis ya dari gue. Yang boros lo, yang bener lo, terminjem lagi.
belum dipakai duitnya, udah diubrek-ubrek aja, jadi sakit hati orang Pak. Atau kalau ngasih tuh kayak ngedidik gitu, seolah bersebar mendidik. Nih, lain kali jangan males lo, kayak gue nih, kaki jadi pala jadi kaki, pergi petang pulang pergi pagi pulang petang, pulang malam, nggak pernah lihat matahari. Jadi gue rumah begini, nah lo pakai triplek doang, gue dicela-cela orang, ngasihnya cuma 10.000. Ya, nah itu termasuk kecelakaan lisan. Orang makanya Al-Quran bilang, kalla innal insana la yatagha. Ingatlah, sungguhnya manusia itu sangat melampaui batas. Arro ahustahna, kalau dia udah mapan. Jadi orang kalau udah mapan, udah berasa lebih dari orang lain, pasti neko-neko mulutnya. Terutama kalau lagi nyumbang nih. Ya, gue sih bukan apa. Emang biasa saya dari kecil udah begini. Kalau mau masjid 5 juta itu ngoceh, bikin orang sakit gitu. Ya, termasuk diantaranya kalau orang kecelakaan lidah untuk apa ya, menitain nikmatnya yang bukan aja gitu. Yang orang lain kalau sampai ngiler, saya mah gaji nggak banyak, saya gaji 200 juta di bulan. Gitu juga yang saya pakai untuk keluarga cuma 10 juta. Yang namanya saya sumbangin. Ini orang bilang, gue gak pernah nerima sumbangan lo, ya kan gitu. Jadi hati-hati Pak, ya masalah ini tuh hati-hati. Perkataan yang menyakiti yaitu kalimat yang mengiringi sedekah. Atau yang menyakiti juga nih, orang bertiga, yang 2 bisik-bisik. Saya, Pak Tri, Pak Derajat, ngumpul bertiga. Tiba-tiba Pak Derajat ngomong, Pak Tri, ngeliat ke saya bibirnya. Ya, saya bilang, ini apa? Ngomongin saya bukan sih gitu. Itu dilarang. Nabi bilang begini, iza kuntum salasa, kalau kamu bertiga, fala yatanaja isnani dunal akhor. Jangan kalian yang berdua tuh bisik-bisik tanpa melibatkan yang ketiga. Jangan sampai. Itu kalau bertiga Pak. Kecuali nih hatta tahtaritu bin nas. Kalau kalian bertiga itu ada di kelompok besar manusia, di Senayan, di mana gitu lagi jogging, nah ya nggak apa-apa. Berarti yang satu ini nggak merasa sendiri gitu ya. Jangan sampai lagi bertiga, terutama di bajai kan dia beca tuh. Nih yang 2 tuh di belakang, yang satu di tengah nih, bengong aja. Yang 2 bilang, lo kentut? Enggak, dia dong, mau dah. Yang ini bener yang tengah. Gitu. Jangan menimbulkan itu. Itu gawat. Ya, itu perkataan yang menyakiti. Nomor 8, tukang sanjung. Tukang sanjung. Kata Nabi, ahissu fi afwahil madahina turab. Lemparkan pasir ke mulut orang yang tukang muji-muji. Rasa Pak Ikin. Maksudnya muji supaya ada perhatian dari Pak Ikin gitu. Pak Ikin saya lihat makin ini gitu. Ujung-ujungnya ada 200.000 nggak minjem. Nah, tapi muji dulu gitu. Jadi ya jangan sampai kita puji manusia setinggi langit. Untuk apa? Padahal setiap hari minimal 17 kali kita berkata Alhamdulillahirabbil alamin di Fatihah kita. Itu maksudnya apa? Segala puji hanya kepada Tuhan semesta alam. Nggak ada yang berhak dipuji selain Dia. Ya, jadi jangan menyanjung berlebihan lah, biasa aja. Atau Bapak menyanjungnya nggak langsung, tapi lewat orang-orang lain, orangnya ada nih gitu. Nih, mantap. Padahal dia nggak sehebat itu gitu loh. Walaupun sehebat itu, dia juga risih dengernya. Apaan sih? Ya. Nah itu termasuk kecelakaan lidah. Kemudian selanjutnya banyak janji. Nah ini banyak janji. Jadi hati-hati, jangan sampai kebanyakan janji. Akan ini, akan itu. Makanya kalau mau selamat dengan janji, sertakan insya Allah. Rasulullah pernah cerita dengan
waktu tidak menyebut insya Allah, Nabi Sulaiman mendapatkan balasan dari Allah, bukan hukuman, balasan. Jadi Nabi Sulaiman itu bukan istrinya banyak Pak. Berapa istrinya Nabi Sulaiman? 1000 ya? 1000 ya. Beliau suatu hari, Bapak diterima aja, jangan dipikirin 1000 gimana caranya, jangan diterima aja berita ini, karena ini info dari Rasulullah. Jangan termikir satu malam berapa orang tuh, jangan. Itu namanya Victor. Nah, suatu hari Nabi Sulaiman pernah berkata, saya akan menggauli istri saya malam ini 100 istri saya, dan dari mereka akan lahir para mujahid, ya, mujahid fisabilillah. Beliau berkata begitu. Nah, 9 bulan kemudian lahir anak yang, maaf, cacat ya Pak ya? Semua nggak ada yang hamil kecuali 1. Iya, kecuali 1, dan anak itu pun cacat ya, kakinya berbulu dan sebagainya itu. Maka kemudian kesimpulan Rasulullah itu karena Nabi Sulaiman tidak berkata insya Allah. Ya. Kalau janji, kalau insya Allah, insya Allah. Ya. Selanjutnya entah nomor berapa ya Pak? Bohong, ngibul. Ini banyak ngibul. Ya. Kan udah jelas tadi Rasulullah pernah bilang ayatul munafiki salah satu. Tanda-tanda orang munafik ada 3. 1, idza haddatsa kadzab, ketika berkata bohong. Wa idza wa'ada akhlaf, dan kalau janji dia khilaf. Wa idza minakhan, kalau diberi amanat dia khianat. Nah, yang pertama tadi, idza haddatsa kadzab, kalau dia berkata dusta. Bohong nih, orang modern sekarang kalau nggak bohong pusing Pak. Mesti bohong. Kayaknya enak kalau bohong. Bohong tuh nikmat karena dari bohong pertama dia halu tau halu. Dia nyiptain bohong kedua, bohong ketiga, bohong keempat untuk melindungi bohong sebelumnya gitu loh. Dan itu dinikmati. Padahal janji Allah di Al-Qur'an untuk orang yang banyak bohong, nerakanya di mana Pak? Di mana? Darkil asfali minan nar, di paling keraknya neraka tuh orang bohong. Ya, jadi hindari bohong. Selanjutnya, sumpah dengan selain Allah. Demi Allah, demi Rasulullah, demi Allah, demi Rasulullah, itu nggak boleh. Sumpah dalam Islam itu hanya boleh berkata demi Allah. Bahasa Arabnya nanya Pak Kadir, ada billahi, ada wallahi, ada tallahi. Hanya 3 itu. Jangan demi Rasulullah, demi apa, demi jangan. Anak sekarang kan demi apa, ya. Demi apa, demi Allah. Ya, tuh, jangan sampai lewat dari itu. Kemudian ini hampir selesai nih Pak. Rofats itu bicara kotor, bicara yang mengarah pada kegiatan hubungan intim, atau membicarakan kemaluan, atau membicarakan perselingkuhan. Pokoknya rofats, ya, termasuk menyanyi dengan syair yang membangkitkan gairah atau ngomongin perselingkuhan. Maka izinkanlah aku mencintaimu, itu dia lagi minta izin sama orang yang udah punya suami. Lagu Krisyen, ya, kita seneng apalin kita, atau yang digoyang yang. Ya. Kalau kita ukur-ukur apa yang digoyang itu, ya kan? Jadi semuanya ke arah birahi. Itu namanya rofats, ya. Dan memang orang tergantung sama hatinya Bapak. Kalau dia tahu di MA ini ada satu jalan yang ada rumahnya isinya janda, anaknya perempuan semua, kecil-kecil, ya, suaminya udah mati, ini janda tiap hari pagi pulang. Kita tuh pikirannya kemana tuh langsung? Lihat dia lewat juga langsung. Yang dilihat apa duluan Pak? Bukan. Hah? Pak Haji Tarjo tahu gitu. Kalau Pak Haji ngomongnya terus terang dia semok gitu. Belenok kayak apa. Ya. Jadi rafas itu pokoknya membayangkan sesuatu yang bukan hak kita. Kalau bayangin istri nggak apa-apa. Ya.
Bapak ini kadang-kadang udah setua ini kan bosan sama istri. Ya dia lagi yang ada di pikiran itu. Pengennya rubah ini Sarah ya gitu. Bukan bapak-bapak sini, insya Allah sama. Ya. Udah itu rafas ya. Lalu nomor 12, jidal. Jidal itu apa? Debat kusir. Ini terjadi kalau orang udah ngomongin masalah-masalah ekonomi, masalah agama, politik gitu. Itu di dalam jidal itu terkandung banyak pelanggaran. Ada gibahnya, namimahnya, semuanya masuk di jidal itu. Lu nggak bisa begitu. Setahu gue. Rupanya dia belum ada ilmunya, makanya setahu gue. Yang gue denger, nah itu. Waduh, nggak mau kalah. Ya, jidal. Nah, tapi ada perintah Quran, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau ada orang mendebat kamu, debatlah dengan cara yang baik. Ini Pak, Bapak salah paham. Enggak gitu kedudukannya. Jelaskan dengan ilmu. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita jidal, menantang jidal orang, tapi ternyata kita nggak tahu apa-apa gitu. Maka jidal kosong aja tuh. Dalam bahasa sinetronnya pepesan kosong, tong kosong, nyaring bunyinya. Ya, jidal. Nomor 13, hampir selesai, bercanda. Nah ini yang bercanda yang dicelak dengan lisan ini. Kalau dia mau nimbulin ketawa orang, tapi dia bohong. Makanya Rasulullah bilang, wailun, celakalah lilladzi yuhaddisu fayakzibu. Orang yang berkata, kemudian diselipin bohong, liyudhika bihil kaum, untuk membuat orang lain ketawa. Jadi dia ciptakan cerita sesuatu yang lucu-lucu supaya orang lain ketawa, tapi ceritanya bohong, nggak beneran gitu, ya. Maka wailun lahu, celakalah dia. Boleh ngelawak boleh, tapi bener isinya. Contohnya, Rasulullah tuh malah bikin nangis orang. Datang seorang nenek-nenek itu ya, minta diterangin agama, terangin. Terakhir ngomongin soal surga. Kata Rasulullah, nenek, di surga mah nggak ada nenek-nenek. Nangis itu, langsung kabur. Maka disamperin lagi sama Rasulullah. Maksud saya, di surga nanti semua orang dijadikan muda nih, termasuk nenek. Jadi nggak ada nenek-nenek kan gitu. Bercanda, tapi bener. Atau begini, Rasulullah agak bercandanya memang agak canggih. Satu hari Rasulullah dan Ali itu jadi mantu Rasulullah. Kemudian yang sahabat dikasih kurma sama orang berapa kilo itu dibagikan Rasulullah, tiap orang ada piringnya. Nah kebiasaan mereka kalau makan kurma itu bijinya dikeluarin, ditaruh di depannya. Nah, Ali ini orangnya iseng. Maka bijinya si Ali itu sama si Ali sendiri dipindahkan ke depan Rasulullah. Lalu dia berkata begini, Rasulullah banyak tuh makannya, tuh bijinya banyak. Tapi Rasulullah balasnya kayak gini, iya aku memang makan banyak, lagi lapar. Tapi Ali bijinya pun dimakan sama dia, karena di tempat Ali gak ada biji lain kan. Canggih. Padahal itu bohong kan Rasulullah, ya kan? Bercanda ya kan, tapi canggih. Sehingga Ali langsung diam. Kalau bahasa Jawanya kicep ya, diam langsung. Malu karena dia mau memfitnah Rasulullah makan banyak, ternyata dia lebih banyak lagi makannya nggak ada bijinya, gitu ya. Itu bercanda yang canggih ya. Jangan kayak kita bercanda. Terus terakhir Pak, terakhir ini disebut dengan kasratul kalam, banyak ngomong. Banyak ngomong. Orang ngomong kalau banyak ada isinya nggak apa-apa. Ini kadang-kadang nggak ada kualitasnya itu loh. Ya. Ini sekarang saya usahakan pakai AI. Ya. AI apa lagi? Prompting, coding nggak tahu itu apa. Yang ngomong sendiri nggak tahu. Nah di sini ada hadis ya. Kata Nabi begini. Ini berkaitan sama lisan ya.
sama yang terakhir, yang banyak ngomong. Inna min ahabbikum ilayya, sungguh orang yang paling aku cintai, wa aqrabikum minni majlisa, dan yang paling dekat duduknya sama aku nanti di hari kiamat, yaumul kiamah, adalah ahasinakum akhlaqa, orang yang paling baik akhlaknya. Jadi orang yang akhlaknya baik, sopan santun, bagus lisannya, nanti di hari kiamat paling dekat duduknya dengan Rasulullah dan paling Rasulullah cintai. Itu orang yang baik. Lalu dilanjutkan Rasulullah, wa inna abghadakum ilayya, dan yang paling aku benci, aku marahin ya orang ini, wa ba'adakum minni majlisa, dan paling jauh hari kiamat duduknya sama aku di hari kiamat ya adalah, nah ini ada 3 Pak. Pertama asar-sarun. Asar-sarun adalah kasirul kalamil mutakallifi fihi, orang yang banyak bicara maksa. Sebetulnya dia nggak enak ngomongnya, orang dengarnya nggak enak, gua ada dia tuh nggak enak aja, tapi maksain diri banyak bicara gitu. Satu namanya sar-sarun. Di sini nggak ada, di Ruliman nggak ada, Pamulang nggak ada kali. Ini orang canggih nih Pak, karena ini orang maksain diri dengan hartanya, dengan apa supaya didengar orang. Biasanya yang begini juru kampanye segala macam, ini namanya sar-sarun. Rasulullah paling benci. Ya, dia banyak ngomong tapi kelewatan. Kedua, al-mutasyaddiqun. Ya. Ini Rasulullah bilang orang yang mengangkat diri, mengangkat suaranya dalam bicara dengan memfasih-fasihkan bicaranya. Ya. Di saat ini yang kita lakukan banyak manfaat, pokoknya airnya beneran taat, pokoknya difasih-fasihkan supaya kelihatan seperti ulama. Ya, namanya at-tasaddikun. Dan banyak membanggakan diri, banyak ujub, banyak sombong gitu. Bukan sombong, membanggakan diri, ujub. Ya, dan banyak juga. Saya ini para hadirin sekalian, kalau tahajud itu nggak pernah pakai alarm. Mungkin Allah sayang sama saya. Supaya apa Pak? Ngomong gitu. Nggak jelas kan? Ya, nggak jelas kan? Nah itu, hati-hati. Ya. Yang nomor 3 yang dibenci oleh Rasulullah adalah al-mutafaihikun, orang yang memenuhi mulutnya dengan ucapan melebar ke sana sini yang menunjukkan kesombongan. Itu orang. Jadi 3 jenis orang yang kasratul kalam, banyak bicara. Ingat, ada sedikit ancaman dari Rasulullah mengenai orang yang banyak mulut. Man kasurat kalamuhu, siapa yang banyak mulut, kasurat akhtauhu, banyak salahnya. Wa man kasurat akhtauhu, siapa yang banyak salahnya, kasurat dunubuhu, banyak dosanya. Wa man kasurat dunubuhu, siapa yang banyak dosanya, kanatin naru aula bihi, lebih pantas dia ada di neraka tempatnya. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang mau menambahkan atau protes, silakan. Syukur-syukur nggak ada. Silakan Pak. Terima kasih. Di antara 14 tadi itu kan memang kayak saya itu banyak sering melakukan walaupun mungkin tanpa sengaja. Ya. Yang mana Pak? Misalnya yang nomor 1, kita menyakiti Allah. Ya. Itu kan seringkali terkait dengan kegiatan-kegiatan kita, misalnya baru mau jemur tiba-tiba hujan. Iya. Kadang muncul tuh kata-kata gitu kan, udah hujan gitu kan. Terus baru mau jemur kadang-kadang hujan atau hal lain lagi lah gitu ya. Itu kan kita sering kali gitu. Kemudian berkata keras, misalnya sama istri kan. Iya. Sama istri itu karena kita makin tua nih kadang-kadang udah ada yang mulai budek nih. Atau saling budek gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak selalu bicara itu kedengeran. Kadang-kadang malah harus touch screen segala gitu. Oke. Kemarin dulu baru. Iya. Itu baru dengar gitu ya. Nah, itu kadang-kadang keras. Nah, kerasnya itu kadang-kadang misalnya nih, kita sudah bilang nih apa terus, nanti, jadi kan lama-lama kesel ya. Kesel, ya. Suara kita keras. Iya. Nah itu
terjadi gitu loh. Belum lagi mungkin yang tadi ada 14 ada lagi ya, itu salah satu contohnya. Itu untuk menghindari seperti itu tuh seperti apa ada Ya. amalan khusus Ada. apa gimana? Ya. Jadi begini, mulut kita ini keluarnya sesuatu itu adalah indikasi kita beriman apa enggak gitu. Makanya kita pertimbangkan itu aja. Kalau saya salah mulut, saya itu orang kafir. Kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia ngomong yang baik-baik aja atau diem. Nah, solusinya diem. Tapi diem yang ngerti ya Pak. Kadang-kadang orang diem nggak ngerti-ngerti. Ya. Bapak-bapak nih habis mudzakarah di musola, ditanya sama ibu di rumah, tadi Ustadz ngomongin apa? Lupa. Diem tapi nggak ngerti gitu. Jadi solusi paling aman diem Pak. Untuk menghindari api lebih besar lagi gitu. Makanya Luqman Hakim tuh juga pernah bicara, asumtu hikmah. Diem itu bijaksana. Wa qalilun fa'ilun, sedikit yang mau diem itu. Orang rata-rata tuh pengen ngomong aja itu. Gitu Pak. Jadi solusinya amalannya tuh diem. Dan diemnya dibantu dengan lisannya, kata Rasulullah, suruh basahin dengan zikir yang banyak. Otomatis selamat kan? Ya kan? Jadi dia diem dari mengerjakan lisan sesuatu yang celaka dan dia selamat karena nambah pahala dengan zikir gitu. Itu aja yang mesti kita lakukan kalau soal lisan nih. Ini lubang paling bahaya Pak. Soalnya ini lubang paling besar. Lubang yang nomor 2 paling besar yang mana? Oh no, ya, yang di bawah. Saya tahu namanya. Saya tahu namanya tapi nggak tega nyebutnya. Ini mimbarnya lain soalnya. Sebut saja sih. Si Mas, siapa yang lupa? Gitu Pak Tri. Ada yang lain? Bapak, Ibu? Ibu nggak ada ya? Baik, kalau sudah tidak ada, mari kita lanjutkan di luar nanti. Mari kita baca keputusan majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.